Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana kabar kawan-kawan? Kali ini saya ingin sedikit berbagi ya curhatan pribadi saya sendiri menghadapi pinjol SP later sejenis itulah. Ya mungkin galbay ya karena keadaan yang tidak memungkinkan. Karena usaha sedang down, pemasukan gak ada, jadi mandat gitu. Awal mulanya begini ya kawan. Saya mengambil SP later itu dari Shopee ya contohnya. Shopee, Lazada, sama Kulaku. Pertama kendala itu dari Shopee. Dalam kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk membayar, itu tagihan sudah muncul. Saat itu telat sekitar 15 hari saya tidak membayar. Dengan denda 5% digabungin ke cicilan itu. Dengan perasaan yang gelisah campur gak karuan, karena ingin bayar tapi gak ada gitu. Sering ya biasa teror dari DC pinjaman tersebut. Setelah 15 hari saya mencari gali lubang tutup lubang lah ya. Itu nemu dananya untuk dimasukkan ke setoran Shopee tersebut. Harapan saya kan setelah membayarkan limit bisa digunakan. Tapi ternyata pas saya bayar itu limit masih dibekukan sama pihak Shopee. Ya mungkin saya juga pas itu menyadari karena mungkin ketelatan ya, lewat jatuh tempo. Bulan depan pas tagihan keluar lagi, saya mencoba nyari dana agar jangan sampai lewat jatuh tempo penyetoran. Setelah saya setorkan kembali dengan berharap limit bisa digunakan untuk menjadikan modal saya kembali gitu, ternyata masih tetap nggak bisa dibekukan dengan keterangan harap bayar tagihan Anda yang akan datang dengan tepat gitu dan perbanyak transaksi yang ini tulisan itulah. Jadi 2 kali saya itu merasa dibohongi gitu. Yang tadinya berharap untuk mendapatkan modal kembali, ya ini mah saya mencari pinjaman yang lain untuk menutup situ, tapi tetap nggak bisa. Jadi intinya nggak karuan pas itu. Setelah itu saya abaikan, datang tagihan Lazada pay letternya dengan jumlah 2 juta. Saya sudah tak mampu bayar karena mungkin lagi. Saya mau bayar kan takut yang terjadi kayak Shopee itu. Sebenarnya udah 3 kali saya dibohongin tuh. Pertama kredivo, setelah lunas tidak bisa digunakan. Kedua Shopee. Nah, pas ketiga ya Lazada itu. Saya juga mau menyetorkan masih mencicil. Pasti karena telat, limitnya juga percuma tidak akan bisa digunakan. Pasti akan dibukukan lagi. Jadi saya berpikir untuk ya buat modal aja dulu lah, daripada kayak disetorkan. Ya emang itu utang saya gitu. Saya juga ada beritikat untuk membayarnya, cuma gimana lagi kan kebutuhan banyak gitu, maksudnya enggak itu aja kan. Setelah agak lama-lama ya biasa, karena tidak dibayar-bayar tuh sering diancam teror sama DC itu yang buat. Awalnya saya juga sama keluarga sering ribut sama istri saya itu karena masalah itu. Ya mungkin karena sensitif pemikiran kita tuh. Karena macam-macam katanya mau datang, mau pihak hukum apalah ini itulah pokoknya, jadi mempengaruhi pikiran kita gitu. Pikiran kan gak karu-karuan. Minta bantuan. Maksudnya ya bantuan singkat, cuma curhat sharing pada saudara-saudara. Ya berharap bisa mengasih solusi yang saya harapkan. Cuma apa yang diharapkan beda dengan kenyataan.
saya malah dimarahin gitu. Jadi tambah pikiran tambah gak karu-karuan gitu sama istri saya. Ribut terus cekcok setiap hari karena masalah ini. Jadi nggak karuan lah pokoknya. Saya juga kadang maksudnya usaha males gitu, pengennya keluar terus. Jadi intinya gini kawan, mau tetap tenang menghadapinya. Jangan gelisah, jangan apa. Semua rasa takut, gelisah, apa itu hanya terjadi pada diri kita sendiri. Kalau kita hadapinya dengan tenang, kita bakal tidak akan memperdulikan gitu. Intinya tidak akan memperkeruh permasalahan yang kita hadapi ini. Ini pengalaman saya ya. Sering pas di WA sama DC-nya itu katanya hari ini mau datang ke tempat Anda gitu dia bilang. Pas saat itu saya itu sedang panik kan. Dia takut gimana kalau datangin karena situasi lingkungannya gini kan, jadi pikiran gak karu-karuan. Saya ya mencoba nyari bantuan pada saudara-saudara gitu, maksudnya untuk ya sekedar menemani aja gitu. Apa yang saya lakukan itu ketahuan sama istri saya dan dibaca gitu. Dia ya mungkin marah atau sedih ya. Kayak dia bilang tuh belum terjadi tapi sudah geger gitu. Terus juga saya memikirkan juga pas itu istri saya sedang mengandung. Saran dari bidan atau apa, jangan terlalu banyak pikiran. Pas menghadapinya itu tuh ya stres nggak karuan kayak saya sama istri saya. Istri saya selalu nangis aja gitu. Yang saya takutin itu dari calon bayi yang keluar gitu. Yang saya takutin cuma itu, takut terjadi apa-apa. Dia menghadapi kayak gitunya juga karena saya tidak tenang, karena gelisah, karena stres, karena itu ya kawan. Karena saya juga mungkin stres pemikiran karena ancaman-ancaman dari debt collector lewat WA gitu. Karena untuk pertama kalinya gitu. Pusing, pokoknya pusing, stres, aduh. Apa yang salah? Yang cuma saya minta tuh ya udah kayak istri saya jangan terlalu mikirin itu, cukup saya aja. Cuma yang gimana lagi namanya orang suami istri pasti ada kan memikirkan itu. Setelah terus ya nyari gimana solusinya. Dalam situasi saat ini kita akan tahu siapa teman kita yang peduli, siapa saudara kita yang peduli. Pokoknya tahu, intinya 1001 lah. Dalam masalah itu ada satu teman, yang teman dari kecil, yang salah satu peduli. Saya curhatkan, saya ceritakan permasalahannya pada dia. Dia memberikan solusi yang sesuai harapan lah. Pas saya ketakutan, yang katanya ada DC yang mau mampir ke rumah, meskipun dia sibuk, dia tetap menemani. Dia sering saya curhatin gitu. Dia juga aslinya kurang begitu paham ya dengan kayak gitu maksudnya. Karena dia tidak itu sih kira ikut lah. Cuma dia mengasih saran ya begini yang bisa saya terima dan bisa membuat sedikit saya tenang. Juga melihat video-video pengalaman tentang Galbay ya kayak di Jamal Official gitu. Saya sering nonton di situ dan sedikit membuat tenang. Sering saya nonton video dari situ. Itu ya menurut saya membuat tenang, enggak gelisah, enggak terus juga dipikir-pikir juga ya emang segala pemikiran stres apa itu ya cuma dari diri kita sendiri, gimana cara kita menanggapinya gitu. Terus juga kadang istri saya ngomong tuh ya emang benar,
belum terjadi tapi sudah geger gitu. Ya kalau resiko malu mah mungkin ya emang malu, resiko pinjol gitu, saya pinjam sama pinjol, menggunakan jasa pinjol dan saya paylater atau sebagainya itu. Ya resikonya ya mungkin malu lah, udah jadi resikonya itu. Cuma untuk ya saat ini masih mending kita cara menyiapkan gitu, menyiapkan ya gimana ya, intinya ya kita jangan sampai terpengaruh lah, jangan sampai pikiran kita terbawa oleh ancaman-ancamannya. Kita harus tegar aja. Kalau rupanya ada yang bisa dipercaya untuk maksudnya menceritakan masalah kita, lakukan. Kalau rupanya tidak percaya, jangan. Jika ada yang menyarankan membuat kita tenang, ambil. Yang membuat kita gelisah, tinggalkan. Gitu aja. Ya untuk saat ini pun masih sering ya, kayak ancaman-ancaman WA. Cuma kadang ya istri saya juga sering kena karena mencantumkan kontak darurat itu istri saya kan sering di WA gitu. Cuma untuk saat ini karena saya udah agak maksudnya bisa menghadapi dengan tenang, jadi enggak terlalu ribet. Cuma paling kadang balas saya lagi nggak mampu bayar tuh, terus ya biasa itu ancamannya datang ini. Cuma ya intinya ini mah kita persiapkan saja gitu, kita hadapi. Kalau masalah stres sih mungkin ya pikiran saya udah lingkungannya ya gimana ya, tidak memungkinkan, apalagi nanti masalah kalau si DC itu datang ke rumah gimana, itu ya saya pikiran. Cuma kalau saya terlalu mikirin itu akan tambah ya stres pikiran kita saja gitu. Jadi masih mending kita pikir hadapin dengan tenang, persiapkan bila terjadi gitu. Ya soalnya percuma kalau kayak dicicil juga, kalau kita nggak mampu itu kan percuma, bunga bertambah, jadi pisahnya juga sulit sih. Karena menurut saya menyatu dengan pokok, meskipun kayak DC itu merayu agar membayar pokoknya itu sulit ya dipisahkan menurut saya sih, karena sudah menyatu sama bunganya. Ya kayak DC juga intinya mah ya merayu kita supaya untuk bayar aja gitu. Cuma gimana lagi kalau keadaan kitanya kayak gini gitu. Kalau ada sih ya mungkin bisa dicicil kan, karena itu juga ada niatan bayar. Cuma kalau pas nggak ada ini gimana kan, daripada membuat pikiran kita takut sendiri, stres sendiri, ya pokoknya nggak karuan lah. Lebih baik hadapi aja dengan tenang, jangan terbawa. Ya kalau dapat WA atau apa ya, kalau kita mampu membaca ya baca aja. Kalau kita tidak mampu ya cukup dibuka terus, ya udah jangan dibaca gitu. Kalau kita bisa balas gitu aja. Ya kalau mungkin teman-teman, saya juga ngerti maksudnya teman-teman ada yang ngalami, karena saya juga sedang ngalamin, maksudnya pemikiran kayak gini, gelisah, stres gitu. Setiap hari ya ribut lah pasti sama keluarga karena masalah ini. Saya juga ngerti karena saya juga lagi ngalamin gitu. Intinya mah coba cari jalan keluar gitu. Ya kalau kita mau curhatin kepada saudara-saudara kita ya, saran saya sih ya tidak ada salahnya, cuma jangan terlalu dalam lah, takutnya kayak seperti pengalaman saya gitu, berharap dapat solusi malah kadang disalahkan gitu. Udah kita posisinya terjatuh, jadi kayak udah terjatuh malah ketiban tangga ya ini.